ibadah apapun, amaliyah apapun yang bersifatkan fisik ya, itu laksana patung, seperti patung. Sholat, zakat, puasa, haji, dan apapun itu akan bermanfaat dan berbuah menjadi sesuatu yang dampaknya di dalam hati sampean akan mendorong semakin mendekat dan bertemu liqo pada Allah, manakala amaliyah itu disertai dengan rahasia di dalam ikhlas. Apa rahasianya ikhlas? Ketika Anda melaksanakan ibadah atau amaliyah tersebut harus didasari dengan pengakuan dari wujudnya la haula wala quwata illa billah. Artinya, jangan pernah kau munculkan sifat basariyahmu waktu kau melaksanakan. Sifat yang terkuasai di dalam diri kita, nafsu nafsiyah dan amarah yang mengerucut dan mengajak rohaniyah untuk mengakui kalau kitalah yang bisa melakukan. Jinakkan, keluarlah kau dalam sifat basariyahmu, keluarlah. Kalau di dalam hati sampean sudah ada rasa iman, sesungguhnya yang berakmal semata-mata itu illa billah, maka barulah itu muncul namanya rahasianya ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurabatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa tabi'ina salihina ila yaumiddin, khususun jami'i masayikhi ila muntahum wa ila abaina wa ummatina wa azdatina wa masyaikhina wa auladina wa azwazina wa dzurriyyatina wa ahli baitina, khususun jami'i man tabi'ana wa jami'il arwah fi hadal majlis wa syahibnu a'dha'illah wa furuhi wa usulihi wa masyayikhihi wa ahli baitihi wa ghairuhum lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratil kiram, dumateng para kiai, mbah yai, sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, jamaah yang hadir, wabil khusus akhinal kiram Mbah Yai Ahmad Ubaid dan seluruh jamaah baik dari unsur thariqah manapun dan beliau-beliau sebagai mursyid, kulluhum ajma'in rahimakumullah. Alhamdulillah, dalam kesempatan malam hari ini Allah masih memberikan satu ma'unah hidayah terhadap kita sehingga kita bisa berkumpul dalam satu majelis dalam keadaan iman dan ihsan, yang untuk malam hari ini kita memperingati hari kelahiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk malam hari ini materi kami adalah ridho, ikhlas,
dalam segala pilihan Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Termasuk di dalamnya kita harus ridho dan ikhlas sekaligus matur suwun pada Allah, di mana kita dipilih sebagai pengikut Rasulullah baik secara lahir maupun secara batin, baik secara syariah maupun secara hakikatnya, walaupun di dalamnya itu sangat-sangat berat. Apapun itu yang terjadi, tetap kita harus ridho dan ikhlas. Bisanya kita ikhlas dan ridho itu tidak terlepas dari pengajaran baginda Rasul lewat maksud la ilaha illa anta wa ana yang tertuang di dalam surat Al-Anbiya ayat 25 dan 78. Bapak Ibu hadirin, di situ kita dibimbing, kita diajarkan oleh guru-guru akhirat kita untuk belajar ridho dan ikhlas atas segala apa yang menjadi pilihan Allah, sekalipun pilihan kehidupan di dunia itu berat kita rasa, tetapi berhubung fastaqomu, sering-sering kita menuangkan dan membangun rohaniyah kita pada Allah, maka yang kelihatannya berat bagi orang lain ternyata bagi kita akan menjadi ringan. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Qala musannifu rahimahullah, la yakun ta'akhura amadil atau ima'al ikhla'i fi du'ai mujiban liba'sika. Jangan Anda berputus asa. Apa yang jenengan minta pada Allah, yang Allah menunda permintaan itu. Jangan Anda berputus asa, ciut di hati atas apa yang telah Anda minta pada Allah, tetapi Allah menunda permintaan jenengan. Ketahuilah, terkadang apa yang kita senangi itu belum tentu baik buat kita. Apa yang kita minta atas dasar kita senangi itu belum tentu baik untuk kita. Dan apa yang kita benci itu belum tentu tidak baik buat kita. Lewat pengkajian seperti ini, kita harus belajar meletakkan ridho dan ikhlas apa yang telah menjadi ketetapan dan pilihan Allah. Sebab apapun yang menjadi pilihan Allah, sekalipun itu tidak kita sukai, pasti baik. Pasti baik. Kita akan bisa menerima semua keadaan apapun, manakala kita itu mengerti tentang wujudu siril ikhlas fiha. Sebab amaliyah apapun itu tidak akan pernah menjadikan hati kita menjadi bertambah dekat pada Allah. Ibadah apapun tidak akan pernah menjadikan tambah dekatnya ruhaniyah kita pada Allah, manakala tidak didasari dengan ikhlas. Syekh Ibnu Athaillah dalam satu makolahnya berkata, al-a'malu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu siri ikhlas fiha. Ibadah apapun, amaliyah apapun yang bersifatkan fisik ya, itu laksana patung yang tidak bisa merubah kondisi apapun, nggak bisa. Seperti halnya kita berdoa, seperti patung, sholat, zakat, puasa, haji, dan apapun. Wa arwahuha wujudu siri ikhlas fiha, itu akan bermanfaat dan berbuah menjadi sesuatu yang dampaknya di dalam hati sampai akan mendorong semakin mendekat dan bertemu liqo pada Allah, manakala
amaliyah itu disertai dengan rahasia-rahasia di dalam ikhlas. Apa rahasianya ikhlas? Al-ikhlasu tarkul ikhlas bil ikhlas. Ketika Anda melaksanakan ibadah atau amaliyah tersebut harus didasari dengan pengakuan dari wujudnya la haula wala quwata illa billah. Artinya jangan pernah kau munculkan sifat basariyahmu waktu kau melaksanakan. Apa sifat basariyah itu? Sifat yang terkuasai di dalam diri kita, nafsu nafsiyah dan amarah yang mengerucut dan mengajak rohaniyah untuk mengakui kalau kitalah yang bisa melakukan. Bahkan dalam makalah lain, jinakkan, keluarlah kau dalam sifat basariyahmu, keluarlah. Artinya Bapak Ibu, kalau di dalam hati sampean sudah ada rasa iman, sesungguhnya yang berakmal semata-mata itu illa billah, maka barulah itu muncul namanya rahasianya ikhlas. Baru. Sedangkan pelajaran tentang rahasianya ikhlas itu bisa kita ketemukan dari beliau-beliau yang ruhaniyahnya itu sudah solih. Betul. Ruhaniyah yang solih itu adalah ruhaniyah yang sudah liqo terhadap Allah. Sudah tidak ada penghalang terhadap ruhaniyah beliau terhadap Allah. Apakah penghalang tentang masalah makhluk secara materi atau non materi, semuanya barzah tersebut sudah roboh. Sudah tidak ada di dalam hati beliau-beliau itu. Itulah sumbernya ilmu dari kitab teles, kitab basah, yaitu. Itulah sumbernya dari Al-Quranul Qadim, itu di situ. Lah, kita dipilih Allah condong untuk mengikuti beliau, sama halnya jenengan langsung mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu pasti. Tabi'in as-solihin, yaitu. Tinggal pertanyaannya kita itu lebih mengementingkan perkara hanya sesaat kesenangan ataukah abadi. Itu tergantung panjenengan memilih, dan memilih Anda itu memang karena dipilih oleh Allah. Dipilih Allah. Sebab kita sebenarnya itu tidak bisa memilih dalam hal apapun. Nggak bisa. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Surat nopo niku? Surat Al-Qasas ayat 68. Hanya Allah yang menciptakanmu dan yang memilihmu, dan artinya kau tidak punya pilihan apa-apa. Itu kalau konteksnya kita sudah sampai pada ranah kita berguru terhadap guru akhirat. Itu konteksnya manakala kita sudah sampai pada proses perjalanan wasilun, baru undang-undang tersebut berlaku bagi jenengan, yaitu undang-undang bahwasanya kita manusia tidak ada pilihan dan tidak bisa memilih. Tetapi ketika saat kita diproses salikin atau salikun, seakan-akan kita ada pilihan. Artinya seakan-akan kita manusia bisa memilih antara dua pilihan, seakan-akan. Nah, mengapa demikian? Itu maksudnya kita itu supaya memperhatikan apa yang disebut larangan dan apa yang disebut perintah. Jadi seakan-akan kita bisa memilih. Akhirnya Anda milih kesenangan yang sesaat 100 tahun ataukah memilih kesenangan yang abadi. Wal akhiratu khairu wa abqa. Nah, kalau melihat dari ayat ini, seakan-akan kita itu manusia punya hak untuk
memilih. Nggak apa-apa, itu proses. Proses pengenalan kita pada Allah. Akhirnya dengan memilih mana wal akhiratu khairu wa abaqah, mana ad-dunya mata'ul ghurur. Ya udah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Mengapa kita tidak boleh berputus asa terhadap apa yang telah kita minta pada Allah sementara Allah menunda atas permintaan Anda? Itu memunculkan satu pelajaran supaya kita itu tetap berhusnudon terhadap Allah. Apa husnudon kita? Apa yang belum kita terima, maksudnya alias yang ditunda Allah di masa sekarang, itu akan menjerumuskan kita dalam kebingungan ruhaniyah kita pada Allah. Kita husnudonnya di situ. Memang sifat kita sebagai manusia itu adalah maunya cepet-cepetan. Ini sifat basariah kita loh Pak ya. Iso'o cepet-cepetan. Apa yang kita lakukan lekas selesai dan hasil, itu sifat kita, karakter kita manusia manakala terkuasai oleh sifat basariah. Memang seperti itu. Bisa apa yang ku minta hari ini, besok itu langsung diwujudkan Allah lagi. Itu tak manusia itu? Seperti itu. Dan atau apa yang kita minta itu walaupun tidak jatuh besok, entah pokoknya dikasihkan. Nah itu. Tapi Allah zumina, itu sudah dijamin oleh Allah. Dijamin tidak dikasihkan atau dijamin dikasihkan. Manakala alternatif yang terpuruk adalah tidak dikasihkan, kita harus berhusnudzon pada Allah. Manakala itu dikasihkan, nanti akan menjadikan ruhaniyah kita menjadi jauh terhadap Allah. Ingat, bagi salikin atau sairin atau wasilin atau wasilun, bagi mereka yang sudah menata perjalanan untuk menuju dan bertemu Allah, dan bagi mereka yang sudah sampai pada Allah, qata'a min ru'yatil a'malihim, Allah akan memutus hubungan ruhaniyahmu dengan perkara-perkara yang bersifatkan duniawiyah. Secara ruhaniyah begitu Pak Bu. Orang yang sudah berguru terhadap guru akhirat dan dia sudah mendapatkan sistem wejangan untuk melakukan perjalanan ruhaniyah mendekat dan bertemu Allah, dan atau orang yang sudah sampai, mesti Allah memutus hubungan ruhaniyah orang tersebut dengan perkara selain Allah. Ruhaniyah loh, bukan jasmania. Itu pasti. Apa maksudnya? Supaya kita tidak terkontaminasi ruhaniyah itu dengan apa yang menjadi kepentingan hawa nafsu. Apabila Allah memutus hubungan ini sampai secara jasmaniah, itu pilihan Allah yang terbaik. Banyak di antara saudara kita ketika yang sudah masuk melakukan perjalanan khalwat untuk bertemu Allah, urusan duniawiyah itu dicemet Allah. Dimiskinkan. Banyak. Ingatlah, semata-mata Allah memilih keputusan hal seperti itu supaya ruhaniyah kita itu tidak terhalang dengan perkara apa yang dicemeti Allah tadi. Apakah selamanya begitu? Tidak. Bahkan bisa jadi Bapak Ibu, duniawiyah kita secara fisik itu malah ditikelkan. Katakanlah tadi omset kita dalam 1 bulan itu puluhan juta, bahkan ini malah ratusan juta. Kok begitu? Allah punya pilihan itu. Apa pilihan Allah? Allah mengatakan di dalam rahasia Allah, jenengan pasti amanah. Jenengan ruhaniyah jenengan tidak akan terkontaminasi dengan duniawiyah. Artinya hatimu tidak silau. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Justru kemewahan duniawiyahmu, duniawiyah itu tidak hanya materi aja Pak, non materi juga. Contoh,
jenengan pengaruh ketokohan jenengan iki tidak hanya tingkat nasional, bahkan internasional. Pengikut jenengan ini tidak malah berkurang, malah berlipat ganda. Iya. Iki non materi. Tapi tidak menjadikan ruhaniyah jenengan tambah jauh dari Allah. Enggak. Karena apa? Karena ruhaniyah jenengan itu menjadikan materi atau non materi duniawiyah itu sebagai thariqah, sebagai jalan. Anda selalu bertemu Allah. Bisanya kok bertemu Allah tidak bisa lepas, Pak, dari tauhid la ilaha illa anta wa ana. Artinya tidak bisa lepas ruhaniyahmu dari sistem zikir sirul asrar dan fana'ul zikir, atau zikir hakiki ya dengan fana'ul zikri. Tidak bisa, nggak bisa lepas dari itu. Nah, itu sudah pilihan Allah. Nah, tadi yang pertama, yang duniawiyah kita dihabiskan Allah, dilibas oleh Allah. Iku monggo Allah duwe maksud sayang terhadap dirimu, ruhaniyah maksudnya. Manakala ini duniawiyahnya itu dilipat gandakan, jenengan kali kula tambah delurung ruhaniyah. Tahu delurung? Apa bahasa delurung? Tambah kebingungan jenengan. Bentuk kebingungan kita meletakkan hadis Rasulullah fa'aina makunta ittaqullaha fa'aina makunta. Ini nggak bisa. Kan dikatakan di kuwi manggon, kamu harus bertakwa. Kau harus selalu bertemu Allah. Nah, miturut ketetapan Allah, manakala dirubah, jenengan mestinya itu dihabiskan duniawiyah, dimiskinkan, kok ya tetap maksa sampai ikut jaluk dikayakan, dimewahkan dunia secara fisik, itu pasti Anda tambah delurung ruhaniyah kita. Ruhaniyah kita tambah jauh dari Allah. Oleh sebab itu, apapun yang menjadi pilihan Allah itu terbaik buat Allah. Tapi syaratnya kita bisa mengatakan manut ikhlas, itu tadi. Tanamkanlah segala apa yang dipilih oleh Allah terhadap kita untuk bertempat itu dengan ikhlas. Garisnya ikhlas kita dikatakan ikhlas atas pilihan Allah, manakala jenengan kali kulo mendatangkan rahasianya ikhlas. Apa rahasianya ikhlas? Selalu menyampingkan keakuan kita sebagai makhluk yang berperan. Pun titik ada di situ. Ini toh maksudnya di dalam tauhid bimbingan tahali, ya. Maksudnya tahali kan di situ, Pak. Tahalli, tajalli kan di sini. Awalnya kita kan taholli. Taholli kita sifat basariah mendominasi terus. Sopo kang sing ngaji? Aku. Mukhlason. Rasa di dalam hati duduk di situ. Ini kalau disikapi dari ajaran Rasulullah di jalur dinul haq. Ya. Ya bunaya la tusrik billah. Inna syirka la zulmun adzim. Surat Luqman, surat yang ke-31 ayat 13. Anak putuku, kata Luqman, anak putuku, jangan ada di dalam hatimu syirik. Bukti di dalam takhalli dalam hatiku, merasa keakuanku, apa muncul ilmu dari diri saya, maka ini saya syirik. Secara khaufi syirik saya. Manakala nataiju su'ul amal, su'ul ahwal itu akan menunjukkan jadinya di lapangan itu ya su'ul amal. Kalau sumbernya seperti itu, apa yang muncul dalam diri saya keakuanku makhluk, sekalipun ini tentang bahasan ilmu hakikat, nggak baik buat jenengan. Nggak akan manfaat. Mesti saya akan mengajarkan condong hatimu untuk memuliakan, mengabdi, memuja terhadap makhluk. Itu pasti, Pak. Itu pasti. Nek sumber iku banyu bersih.
Akhirnya di lapangan jadi bersih banyu. Nek sumberiku minyak, ya keluarnya minyak. Tinggal itu. Makanya guru-guru kita akhirat berhati-hati. Ketika saat menyampaikan tentang dinul haq, jangan sampai ada kepentingan nafsu di situ. Jangan sampai. Kalau sampai muncul kepentingan nafsu di situ, maka ilmu yang muncul itu tidak akan bisa bermanfaat. Nggak akan. Nggak akan. Sehingga saking hati-hatinya beliau-beliau dulu, jarang dikeluarkan. Jarang. Karena ada alasan tersendiri pada saat itu. Beliau-beliau tidak mau menyampaikan, artinya direm tenan. Gas gak dipol, rem yang dipol. Sekarang gas rem, pol. Tapi kami tetap, Pak, kami tetap belajar, kita tetap belajar. Mendudukkan tajali bukan takholi itu bagaimana. Semua itu kembali kepada pribadi kita masing-masing. Mau menyibukkankah atau tidak, masa demi masa, waktu demi waktu untuk berzikir, hanya itu. Kita buat apa napas kita setiap kali keluar masuk, berzikirkah atau selain berzikir? Itu kembali kepada diri kita masing-masing. Yang kumaksud zikir di sini adalah kesadaran penuh terhadap diri kita masing-masing. Kalau kita itu sudah tidak punya hak memilih, tidak punya hak bisa nyapa-nyapa, nggak boleh. Itu kita tiadakan. Akhirnya diganti semuanya keingsunane Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal itu aja. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Kita masuk dalam tahapan tahali ini. Berarti tahali adalah sebuah proses pembersihan, penjinaan sifat basariah. Peniadaan keakuan kita sebagai makhluk yang nyapo-nyapo. Ini kita jadikan kemakhlukan kita dalam posisi la haula wala quwata. Di situ, Pak. Setelah itu proses terjadi, maka berikutnya adalah tajalli illa billah. Artinya yang muncul di dalam diri jenengan itu hanya keakuan Allah. Yang ketika saya bicara Allah jangan dimaksud itu nama. Ketika saya bicara hidup jangan yang dimaksud itu sifat. Sering saya katakan, saya bicara Allah, bicara hidup, zat itu bukan substansinya. Substansinya adalah laisa kamislihi syai'un. Itu, Pak. Nah, dari proses tahalli menuju tajalli inilah nanti akan bisa membentuk di dalam ruhaniyah jenengan itu yang disebut ikhlas. Yang disebut ikhlas di situ. Ridho, ikhlas. Kalau sudah ada di situ, tinggal kita itu bagaimana caranya volume itu lebih besar. Secara otomatis, Pak, kalau kita bicara sistem, kita hanya bisa meniru, mengikuti apa sistem yang pernah dialami oleh kanjeng Nabi. Itulah jalannya fitrah, itulah jalannya maulid. Itu. Jadi kita jangan hanya memperingati maulid kanjeng Nabi saja dan tidak ada dampak di dalam ruhaniyah kita, jangan. Baik, kita itu melaksanakan, memperingati hari kelahiran baginda Rasul. Monggo, itu baik. Tapi jangan berhenti di situ. Bagaimana kejadian maulid itu bisa mengaplikasi berdampak ruhaniyah kita, tinggalkan syirik. Lalu menuju iman yang benar. Wa may yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Al-Baqarah 256. Barang siapa yang tinggalkan syirik, tinggalkan selain Allah ruhaniyah kita, wa yu'min billah, maka Anda imanmu itu dikatakan benar. Iman dikatakan benar manakala sudah sampai ke ihsan. Kata Rasul tentang ihsan, anta budallaha ka'annaka taroh. Ketika kau beramaliyah, hatimu sudah tidak melihat amaliyahmu. Ini pengertian ketika kau beribadah,
beramaliyah seakan-akan kau bisa melihat Allah. Artinya ketika hal itu terjadi, ruhaniyahmu itu tidak melihat dari dirimu. Inilah maksudnya makalah Syekh Ibnu Athaillah Qota'ah, mutus hubungan ruhaniyahmu dengan perkara selain Allah. Selain Allah. Itu kadang-kadang kita jatuh. Nggih Bang, jatuh kadang-kadang kita. Kadang anak nakal, hati kita masih melihat anak, munculnya kenakalan itu. Kadang-kadang kita diuji Allah lewat istri atau suami yang sifatnya nggak penak. Lihat suami kok kerjanya itu tidur melulu, nggak mau kerja. Nah, kadang-kadang kita itu jatuhnya iman itu melihat suami kita. Kadang-kadang kita sebagai suami melihat istri ngecemas. Kita jatuh. Akmal itu kita lihat dari istri. Padahal kita tahu rumusnya la haula wala quwata illa billah. Mengapa kita masih waktu praktek jatuh? Nah, jangan kau salahkan dulu jatuhnya itu. Karena itulah proses pembentukan ruhaniyah jenengan ini biar tauhidnya murni millata Ibrahim Hanifah perlu dibentus-bentuskan. Apa dibentus-bentuskan itu? Dibentur-benturkan Allah. Jatuh, bangun, jatuh, bangun, jatuh, bangun. Pertanyaannya apakah itu salah? Tidak. Di mata Allah tidak salah. Karena di dalam hatimu sebenarnya si salik atau wasil itu inginnya, mohon maaf Pak, nggak ingin lalai dari Allah lagi, gitu toh Pak ya? Semuanya. Orang yang sudah masuk di dalam salikin, perjalanan untuk menuju dan bertemu Allah, dan orang yang sudah sampai bertemu Allah, maunya itu terus dan terus senggolan tanpa aling-aling. Mohon maaf, iso terus koneksi hati ini terhadap Allah. Nggak ada kesengajaan, nggak ingin untuk sambil melakukan lalai, nggak ingin. Tapi Allah punya pilihan. Walaupun kau sudah menjadi calon kekasihku dan atau kekasihku, tak hadapkan benturan yang seperti ini supaya pertama bisa kau alap sebagai pelajaran, yang kedua untuk membentuk keteguhan subutul iman, membentuk ketetapan iman yang dalam, iman yang benar, iman yang kuat di situ. Akhirnya nggak kesimpulan, iya, yang jatuhkan aku siapa? Yang mendirikan aku kembali lagi, siapa? Di situ Pak nantinya kita. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Ingat, dalam makalah ini sebetulnya apa yang kita minta pada Allah sekalipun itu ditunda bahkan tidak dikasihkan. Itu pilihan Allah. Jikalau betul-betul tidak diberikan, kita berhusnudzon bila mana diberikan akan bahaya terhadap kelangsungan proses berjalan tahalli menuju tajalli kita pada Allah. Kita harus bersikap seperti itu. Dan manakala apa yang kita minta pada Allah yang bersifatkan urusan kemewahan duniawiyah, urusan jasmania, itu kok diberikan Allah baik materi maupun non materi, itu kita beranggapan tetap ngadong datang Gusti Allah, tetap di situ condong pada Allah, bahwasanya apa yang dihadapkan semewah apapun duniawiyah, non fisik maupun fisik, semata-mata kau jadikan sebagai thoriqoh, jalanmu selalu bertemu Allah. Tandanya bagaimana? Tandanya gini Pak, umpomo jenengan iki dikasih Allah materi, apakah urusan dengan minan nisa garwa wal banin putra kona tirid dunya brono sandang pangan papan, ya, jenengan iki tandanya kalau itu jenengan jadikan sebagai lintasan atau jalan bertemu Allah, anda iki gak ngaku-ngaku yen kuwi kabeh wek panjenengan, itu semua bukan milik kita. Paham nggih? Yang kedua, manakala suatu saat diambil Allah dengan cara Allah sendiri,
Allah pakai cara bagaimana? Ada orang mendatangi jenengan, entah utang, entah itu njaluk bantuan. Di dalam hati sampean rasa eman nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Lebih-lebih alasan dibuat untuk mensyiarkan keimanan sampean. Apa mensyiarkan keimanan sampean? Tentang masalah fasilitas dalam hal pengajian. Itu contoh kecil aja. Nggak ada. Hitung-hitungan nggak ada di dalam hati. Nggak ada. Karena apa? Kita tidak merasa, kita tidak melihat miru'yati a'malihim. Tidak melihat kalau itu datangnya dari kita. Datangnya semuanya itu dari Allah. Ini kalau betul-betul sudah dijalankan. Wis. Sekarang non materi. Tandanya bagaimana? Misalkan kita ditakdirkan Allah jabatan duniawiyah, entah jadi ketua RT, entah jadi ketua RW, kasun atau kadus, kepala desa atau camat atau bupati atau gubernur atau menteri, bahkan presiden. Tandanya apa yang Anda lakukan, ya, yang berkenaan dengan kebijakan di situ, Anda tidak akan pernah melihat dari Anda, tetapi semata-mata datangnya dari Allah. Dengan begitulah Pak, Anda tidak akan silau. Gampangannya tidak kemulusan. Ngerti kemulusan ya? Kedunyan. Nah. Bahasa Mojokerto gak kemulusan. Gak tersilaukan. Gak mudah terkontaminasi dengan hayawat dunia. Tidak akan. Karena mencorong cahaya makrifat hatimu pada Allah di situ. Sehingga cahaya matahari sebesar apapun itu akan kalah manakala cahaya makrifat sebiji sawi ditaruh di dunia. Iya Pak. Wis katakanlah cahaya matahari itu, mataharinya diturunkan sampai 5 meter dari kita. Kan pau wadang Pak ya. Tapi masih padang bercahaya dengan cahaya makrifat, walaupun cahaya makrifat itu 1 menir. Ya, 1 biji sawi ditaruh di dunia, langsung cahaya matahari seketika itu surup alias redup. Sebab kalah bercahaya. Makanya mengapa Allah Ibnu Athaillah berani memberikan makalah qata'ah, mutus hubungan rohaniyahmu itu dengan urusan dunia. Diputus. Sehingga ketika putus, Anda itu tidak mudah untuk melihat kalau itu perilaku kita. Yang ada terjadi semua perilakunya Allah. Dalam segi apapun. Dalam segi apapun. Bapak Ibu, berarti kuncinya semuanya adalah ikhlas. Muara ikhlas terbentuk dari sirul asrar. Baru bisa. Sebab sirul asrar itu akan membentuk ruhaniyah jenengan itu tinggalkan syirik, iman selain Allah, kemudian menanamkan, menegakkan iman hanya Allah Subhanahu wa taala di seluruh aspek apapun. Sampak-sampak tadi Imron berkata, anak putuku, jangan pernah di dalam hatimu ada syirik. Sebab jikalau ada, inna syirka ikula zulmun azim. Akan menjadi gelapnya hatimu pada Allah. Ini. Siapa yang imannya itu masih selain Allah, berarti belum ihsan, maka akan gelaplah terhadap Allah. Sebaliknya, siapa yang imannya itu sudah bebas dari selain Allah, artinya hanya iman pada Allah, maka teranglah, nyatalah Allah di dalam dirimu. Kuncinya ada di situ. Qurannya bisa dibuka di dalam surah Al-Baqarah 257. Siapa yang hatinya condong pada Allah, imannya pada Allah, maka akan terang benderang. Siapa yang hatinya condong imannya selain Allah, maka yang terjadi adalah kegelapan. Al-Baqarah 257. Oleh sebab itu, lewat majelis yang mubarakah ini sekaligus kita memperingati hari kelahiran Rasul,
Kita jadikan momen ini bagaimana rohaniyah kita itu tinggalkan selain Allah dan menuju Allah. Itulah hakikatnya maulid. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Sehingga mengapa yang kita peringati itu hari kelahiran Rasulullah, bukan kematian Rasulullah. Dan kalau kita mengholi niku kan kematian, nggih Pak nggih? Kematian. Ada apa? Maksud daripada itu, ternyata itu adalah seruan terhadap kita sebagai umat baginda. Fitrahkanlah hatimu setelah berpuluhan tahun hatimu campur dengan kemusyrikan. Itu loh maksudnya. Ternyata Bapak Ibu, ini bisa kita ketemukan hanya golongan-golongan yang hatinya sudah sadar diri di dalam la haula wala quwata illa billah. Oke Bapak Ibu, itu apa yang bisa kami sampaikan sebagai kesimpulan. Apapun yang kau pinta diijabahi dan tidak oleh Allah, tetap Anda harus berhusnudzon pada Allah. Jikalau itu tidak dikasihkan, berarti maksudnya jikalau dikasihkan sekarang, itu akan menjadikan tidak baik dalam hati jenengan. Proses perjalanan rohaniah jenengan. Lumina dijamin oleh Allah, nanti menunggu keadaan rohaninya sampai iki sudah hanifan, sudah fastaqamu, sudah hanifan, mancep. Cara kita itu maku itu pakunya sudah mancep, baru itu pasti akan dihadapkan. Karena disitulah momen waktu masa di mana kau tidak akan tersilaukan oleh kebiare dunia. Jikalau sampai seto, kok gak dikasihkan teman, tetap husnudzon kita. Manakala dikasihkan, kita akan jatuh ruhaniyah kita. Pun monggo kita masuk pada sesi tanya jawab atau dialog. Barangkali ada yang perlu ditanyakan. Sebetulnya Pak, pengen ngaji itu lama sampai subuh, itu pengen ya. Jangan ya. Tapi saya punya prinsip Pak, berdasarkan kondisional. Kita semuanya nggak sama. Kadang jenengan habis ini ada butuh waktu yang urgen, ya dah. Yang kedua, ilmu sekalipun itu sedikit, yang penting jelas manfaat dan kita lakukan. Daripada banyak ilmu, terus jenengan iki nyuwun sewu malah ngeblank. Nah, sedikit paham dilakukan, sedikit paham dilakukan. Begitulah. Bukan Gusti Allah iku meleki tentang ilmu, ndak, mohon maaf. Sampai kapanpun ilmu manakala ini ditulis dengan mangsi 7 lautan, mohon maaf. Dan atau pulpennya itu 7 daratan, dijadikan pulpennya langit digelar 7 langit 7 bumi, nggak cukup. Ilmu ini manakala ditulis tidak akan pernah cukup. Artinya ilmu tentang menuju ke ahad dinul haq itu tidak ada batasnya. Tapi semua itu ternyata muaranya ujungnya adalah tahali ke tajali. Udah. Bukanya dari sirul asror ke fana'ud dzikri. Pun itu aja. Kalau Qur'annya tauhidnya la ilaha illa anta dan la ilaha illa ana. Pun itu aja. Oke, monggo menawi ada yang dipertanyakan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Guntur, Tuan Guru, mau bertanya lagi. Ini yang saya tanyakan nanti untuk kejelasannya tentang liko, Tuan Guru. Jawabannya apa? Tentang liko. Liko. Iya, tentang penjelasan liko. Soalnya terkadang mungkin banyak dari jemaah yang belum mengerti atau maknanya tentang liko, Tuan Guru. Biarpun saya kurang memahami. Nanti yang ditakutkan kan ada 2 pertemuan gitu. Kayak ada yang disembah dan menyembah. Nanti saya minta penjelasannya. Terus yang kedua, Tuan Guru, yang saya pertanyakan, seandainya kalau sudah ketemu Tuhan, apakah itu nanti yang berlaku setelah itu adab? Misalnya begini, Tuan Guru, kalau salah kita salahkan setan atau manusianya, kalau benar kita benarkan Tuhannya. Padahal hakikatnya ya la haula wala quwata illa billah. Apakah adab itu yang utama yang kita pentingkan? Soalnya terkadang sholat kita juga nggak sholat gitu, Tuan Guru. Mohon penjelasannya juga kebenarannya. Terus untuk saudaraku jamaah semuanya, mungkin yang belum berbayat kepada Tuan Guru, seandainya ada yang berminat, mungkin Tuan Guru bisa membimbingnya. Soalnya untuk bayat, kalau menurut saya perjalanan saya sebelum dibayat Tuan Guru itu sulit.
tali rohani ini. Setelah ada pembahitan atau tali roh, agak usulnya itu cepat gitu loh. Jadi menyarankan aja semua kehendak saudaraku semuanya. Cuma perjalanan yang saya alami memang begitu, lebih cepat dibayar daripada kita mencari sendiri di dalam diri berjalan itu. Waduh, sangat lama, rumit. Soalnya saya perjalanan 7 tahun, ketemu tuan guru ini ya 2 tahun, 3 tahun, terus bayar itu baru bisa muncul. Cukup segitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait liqo, iku bahasa Quran bertemu. Laki liqo bertemu. Jadi bahasa sederhana tentang liqo, bertemunya ruhaniyah pada Allah. Itu di dalam makom makrifat. Makrifat itu nyatanya hakikat. Satu contoh. Di rumah tadi jenengan punya kehendak. Apa kehendaknya? Ingin ngaji. Tujuan sampean ingin ngaji. Ketika Anda ada di sana di rumah, masih di rumah, tidak bisa lepas dari syariat thariqah, nggak bisa. Syariat sampean adalah, bisa saya katakan, sepeda, mobil, atau kendaraan. Ketika saat di sana, di rumah, nggak bisa tinggalkan itu. Ketika jenengan ini mau melakukan pertemuan terhadap Allah, terserah apa, di aktivitas sholat atau di luar sholat, terserah. Ilmu untuk menjalankan sholat atau menjalankan aktivitas yang benar, itu disebut syariat. Ini sistem yang tidak bisa kita tinggalkan ketika saat itu. Thariqah jenengan dari rumah terserah. Boleh lewat kandangan, boleh lewat pare, arah manapun silakan. Arah timur, arah barat, arah selatan, utara, silakan. Dan itu sah-sah saja. Thariqah jenengan lewat mana silakan. Sholat thariqah. Aktivitas apapun ikut thariqah sebetulnya itu. Saya tidak bicara thariqah yang mulai A sampai Z yang masuk di dalam muktabaroh. Saya tidak bicara thariqah itu loh ya. Tidak. Saya bicara thariqah atau jalan yang mana yang pernah dilalui Rasulullah. Sholat thariqah, menurut saya. Ngaji gini thariqah. Aktivitas apapun itu thariqah. Lah, tujuanmu apa? Hakikatmu apa? Terserah. Kalau kerja, tujuanmu cari uang, silakan cari uang. Kau sholat, tujuanmu untuk surga, silakan. Untuk pahala, silakan. Ketika proses perjalanan ini seakan-akan Anda itu punya pilihan. Ada yang tujuannya adalah bertemu Allah. Tandanya dalam hati jenengan ada keinginan, didorong rasa kasmaran rindu besar untuk bertemu Allah. Ini salikin, hanya salikin. Yun sewu, ini hanya ada di dalam hati seseorang bertemu Allah. Orang-orang yang hatinya sudah mengikuti pengajaran dinul haq. Selain itu enggak. Kerja itu thariqah, tujuanmu bertemu Allah. Nah, inilah sinkronnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahasanya liya'budun. Illa liya'budun. Hanya ngabdi pada Allah. Nyembah. Bagaimana beliau Syekh Ibnu Athaillah menerangkan tentang ngabdi, nyembah itu yang benar apa? Dikatakan nyembah yang benar, sing nyembah harus liqok terhadap sing disembah. Bertemu.
Yang menyembah harus musyahadah terhadap Allah. Makanya mengapa kita disindir syahadata ini? Asyhadu, mengapa? Di situ ada illallah, nafi isbat. Lah disitulah. Ini yang dimaksud mingkol bin zahidin. Muncul dalam sebuah hati yang condong hanya pada Allah. Baru liak butun bisa terjadi. Kapan detik-detik nyembah itu terjadi? Nyembah yang benar maksud saya. Berarti antara yang menyembah bertemu yang disembah. Nah, Rasulullah mengatakan anta butallaha ka'annaka taroh. Kalau Quran buka surat Al-An'am ayat 79. Ini sejarah langsung yang pernah dialami dan dituangkan dalam Al-Quran terhadap beliau Nabiullah Ibrahim alaihissalam sebagai rujukan oleh baginda Rasul mengikuti nenek moyangnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Di situ dikatakan ini wajah wajhiya. Wajah itu kepada wajah ya. Ku arahkan wajah rohku, wajhiyah ke wajah Allah. Sifatnya Allah, lilladzi fataras samawati wal ardo. Olehnya menghadap hanifan, gak tolah-toleh, mancep. Satu titik. Sebab fa'aina ma tuwallu fathamma wajhullah. Di mana kau mengarah di depanmu ada wajah Allah. Yang terpenting di sini bagaimana sih wajahnya roh dan bagaimana wajah Allah. Ini beliau guru-guru kita akhirat menjelaskan tentang ini. Tapi sifatnya rahasia. Apa wajah ruh aslinya bagaimana? Imanul haq. Tetapi sejarah kita mencatat kebingungan sebelum kita ke situ, akhirnya wajah roh kita ulaika kal an'am balhum adol, wujude kaya raja kaya. Apa raja kaya? Hayawan. Karena di dalam diri kita masih ada selain Allah. Sifatnya itu. Makanya aku punya kakak. Kakak ipar itu dari Pasuruan, namanya Gus Khozin. Gus Khozin itu putranya Kiai Haji Abdullah Muhaimin, Desa Pekoren, Kecamatan Rembang. Gus Muhaimin itu, Yai Muhaimin itu jalurnya Masjid Ubun. Ya, Masjid Ubun. Sukanya gitu. Kalau kakak ipar saya itu namanya Khozinatul Asror, itu sistemnya wasilun. Lebih ekstrim kakaknya. Yai Muhaimin itu suka-suka telanjang. Nerima tamu, telanjang. Ya kak selalu telanjang sih enggak. Saya pernah sowan pada beliaunya itu, jadi saya dikasih contoh. Kalau kau membuang air kencing, buang air kencing. Di teras itu tadi sambil ngadek. Pelajaran apa yang kupetik? Ternyata mohon maaf, itu maksudnya seseorang kalau lewat masjid itu akal ini sudah diperkes, dihilangkan Allah. Hati, roh atau akal ini sudah putus hubungan terhadap selain Allah. Saking gede ini cahaya makrifat nggak kuat, akhirnya gendeng. Bukan gendeng menurut syariat, gendeng menurut hakikat. Orang syariat kita itu nggak nyampe di situ mengatakan dia gila. Padahal luwe apik endi Bu? Umpama bojo sampean gendeng nang Allah, ambek gendeng bojone wong. Apik endi Bu? Halo. Sama. Ibu, bapak juga begitu. Garwa sampean gendeng nang Allah, ambek gendeng nang ambek bojone wong apik pundi? Sampean bisa menilai sendiri. Nek Gus Khozinatul Asrar niki wasilun. Nggih, nyuwun sewu. Wekdal tahun enggak salah 90 ya, tahun 90. Ketika beliau menyampaikan tentang ajaran dinul haq, itu
masih dalam kategori disembunyikan. Disembunyikan. Bahkan saya jenenge kakak dengan adik kan biasa Pak nggih. Cara wicanten berbicara kan nggak ada batas, fair. Sampai aku tanya terkait masalah wajah ruh. Beliau sempat mengalami kasaf Pak. Jadi masuk masjid Jumatan itu tidak melihat orang-orang itu berwajah manusia. Beliau nggak jadi sholat Jumat, pulang nangis. Nangis. Apa? Melihat wajah orang itu ada yang berwajah anjing, kerbau, berwajah babi, macam-macam. Ketakutan, nangis pulang. Jarak masjid dengan rumah beliau itu kurang lebih setengah kilo lah. Dengan jalur berasak. Oh, berasak bahasanya. Di kebun-kebun itu loh Pak. Ya wis jalan pintas, jalan setapak. Lah pada saat itu saya juga ada di sana. Pertanyaan saya dalam hatiku, mengapa kakak saya kok langsung keluar dan nangis pulang? Ketika saat di rumah saya tanya, ternyata itu yang terjadi. Akhirnya, makanya saya tanya tentang wajah roh itu bagaimana. Manusia ada dua wajahnya. Ada wajah hayawan, ada wajah aslinya. Dan wajah asli ini loh saya tanya gak dibuka. Gak dibuka. Apa? Ternyata apa wajahnya ruh ini wajah itu adalah imanul haq. Iman yang benar. Ihsan berarti. Masuknya lewat mana? Sirul asror. Baru ketemu. Nabi Ibrahim sebelum di ranah itu, surat Al-An'am sebelum ayat 79, 76, 78, 77, 78 itu menceritakan beliau itu kebingungan. Mohon maaf. Ini proses, kita juga proses. Saya katakan kebingungan, beliau sempat mengatakan bintang Tuhan, matahari Tuhan, bulan Tuhan, tapi ketika itu hilang, maka disitulah tidak mengatakan Tuhan. Ketika saat jenengan ada iman selain Allah itu bisa berkehendak, punya daya upaya, tetangga bisa menolong, dan lain sebagainya. Berarti ketika itu kita masih dalam kebingungan. Tapi ketika saat sudah jatuh di surat Al-An'am ayat 79, benarlah iman jenengan. Terus wajah Allah itu yang mana? Itu pun nggak dibuka. Sekarang dibuka. Ternyata wajah Allah ada lilladzi sifatnya fataras samawati wal ard. Dialah zat hidup yang menguasai, yang menggerakkan dan yang menciptakan semua jagat langit dan jagat bumi. Artinya jagat langit yang menguasai keadaan akhwal ruhaniyahmu. Jagat bumi adalah af'al, keadaan jasmaniyahmu. Hanifan, olehnya kau menghadap itu hanifan, satu titik, jangan goyah, jangan tolak-tolak urusan dunia. Ya gitu loh maksudnya. Jangan ada iman selain daripadanya. Setelah itu saya yakinnya kalau imanul haq wajah ruh yang benar, iman itu di berikutnya kalimah wa ana minal musyrikin. Dan saya tidak termasuk golongan orang yang menyekutukan Allah. Berarti pundi Pak? Ya dilikok. Dikatakan sudah likok ketemu Allah. Dikatakan bertemu Allah, sing nyembah dan yang disembah sudah nggak ada nama. Hilang sudah. Fana. La ibsorun wa mubsorun wa basorun. Sudah kefanaan. Kalau disederhanakan, muncul rasa dalam diri Anda atas keakuan Allah, atas segala hal apapun. Itu likok. Berarti bertemu. Bukan roh itu bertemu Allah, bukan. Bukan roh bisa melihat wujudnya Allah, bukan. Mohon maaf, kita mengatakan roh itu makhluk, sifatnya makhluk, la maujud. Apa mungkin perkara yang tidak wujud itu bisa melihat yang nggak mungkin toh? Ternyata yang bisa melihat yang wujud adalah yang wujud sendiri. Bingung Gus? Ya, wis gak apa-apa. Bingung masih. Itu likok bertemu.
Berarti jenengan tadi punya keinginan, tujuannya ngaji. Kalau sudah sampai di sini, inilah nyatanya hakikat yang disebut makrifat, bertemu. Kalau sudah bertemu, nggak ada guru, nggak ada murid. Yang ada hanyalah jais, ketentraman, kedamaian. Aku tanya, mana sepeda tadi? Ketika di posisi ini, mohon maaf, berguna nggak? Toriko Anda tadi kemana? Hah? Diparkir. Nanti kalau pulang dipakai, pakai lagi. Artinya apa, Pak? Ketika sudah sampai pada puncaknya di makom jam'i atau ma'rifatullah, ma'rifat Allah, ya, udah semuanya sudah tidak berfungsi. Gitu loh maksudnya. Nggak fungsi. Manakala kau kembali seakan-akan berfungsi, tapi nggak fungsi sebetulnya. Sama. Seakan-akan koyok aku sing ngaji, tapi ini nggak fungsi. Kemakhlukan itu nggak fungsi. Bagi hati yang sudah duduk di situ. Fastaqamu. Teruskan posisi kamu di situ itu karena membuat kamu itu damai, membuat jiwamu ikut damai, tentram. Itu masalah liqa. Terus masalah apa tadi yang kedua? Adab. Kita lihat, kita pakai sistem apa? Kalau sistem wasilun seperti Rasulullah, akhlak istimaiyah tetap kita pegang, akhlak ilahiyah kita pegang. Artinya jadikanlah hukum syariat itu menjadi hakikatmu untuk bisa makrifat pada Allah. Tetap adab kita pegang. Loh kok bisa? Katanya kalau sudah di makrifat semuanya sudah tiada. Gini Pak. Oke lah yang terjadi pada dirimu seakan-akan dirimu yang melakukan. Oke. Oke lah jenengan iki secara fisik patuh dengan hukum syariat. Oke. Karena itu memang laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tetapi ruhaniyahmu lepaskan keakuanmu. Loh gini. Orang lain kan nggak tahu, Pak. Nggak tahu kalau yang berlaku ini Allah, keakuan Allah dalam dirimu. Orang lain tidak tahu, menganggapnya jenengan yang melakukan. Jadi akhlak istimaiyah yang ada kaitannya dengan syariat berarti hablum minanas jasmani, akhlak ilahiyah yang ada kaitannya dengan hablum minallah. Langsung, gak kadek ngeriban, Pak. Gak kadek ngeribanan Kanjeng Nabi mboten kadek. Namanya hablum minallah itu hubungan rohmu langsung pada, berarti robitoh jenengan ini bukan makhluk, langsung Allah. Letaknya ini wajah tuaj, ya. Berarti robitoh yang benar miturut hablum minallah langsung. Ini surat Al-An'am ayat 79. Ku arahkan wajahku ke wajah Allah. Bahasa akhlak istimaiyah nyun sewu. Robitohmu terhadap guru mursidmu kalau sebatas syariat gak apa-apa. Tapi kalau sudah menginjak hakikat harus pada Allah. Paham gak? Sampai masang foto ya, foto guru-guru kita, silakan. Sampai fotonya siapapun, monggo silakan. Tapi khusus ruhaniyahmu itu, rabitahmu, sambungi hatimu ikut cuman badan Allah, jangan selain Allah. Yang sifatnya Allah, lilladzi fataras samawati wal ard, yang menguasai jagat langit berarti jero, jagat bumi berarti jasad. Wal awwal wal akhiru wal zahiru wal batin. Iki buka ini gak dengan sirul asrar boten saged dikiri. Puluhan tahun pun jenengan manakala dijahri lan siri sampean istiqomah no ora iso bedol ning babul musyahadah, ora iso. Bisa. Saya katakan seperti ini dari sistem ilmu loh ya. Dari sistem atau ilmuwan boten saged. Karena saya sendiri ngalami puluhan tahun mulai tahun 76, Mbak. Mungkin boleh percaya, boleh tidak. Dan ini juga jenengan mungkin ada yang pernah ngalami. Kalau sudah kuat saking istiqomah dzikir khofi, dzikir siri jenengan, gak iso putus Pak sak detik gak iso. Apapun fisik jenengan ngelakoni, hati itu terus dzikir Allah. Mboten saged sampak nyun sewu. Makhluk selain daripada kita
Semuanya berzikir, tembok berzikir, kipas berzikir, apapun. Sampai tingkatan air, mau kita minum berzikir. Gak jadi kita minum. Sampai motong rambut, itu gak berani. Gak bisa, karena mau dipotong dia berzikir. Bayo. Niki akibat daripada, ini pengalaman ya. Sampai dikasaf seperti itu. Fastaqim. Jadi keistiqomahan zikir setiap detik itu. Zikir khafi atau zikir ismudat itu terus. Sampai bingung Pak. Iki piye jasmani, iki nek mangan ya kuru. Terus mari ngono yang dibutuhkan jasmani, apakah nutrisi, apakah vitamin, nek gak mencukupi, istilah kurungane manuk, nek kurungane rusak manuke mabur piye. Alhamdulillah akhirnya bertemulah sirul asal itu. Lama kelamaan akhirnya zikir yang menjadikan kasaf itu akan surut. Artinya ternetral. Ngaten lho, ternetral. Akhirnya gak mudah kita mendengarkan air, makanan itu berzikir, gak mudah. Akhirnya bisa makan, bisa minum dan seterusnya. S2. Makanya aku yakin jenengan ketika zikir jahri atau sirri mesti ngalami badan sampean panas. Itu pasti. Ini akibat kita tidak sertakan sirul asror. Jadi nggak bisa tembus, panas. Jadi termometer suhu kita naik. Apalagi suka puasa. Oh cepat tambahan nih, cepat tambah nih. Akhirnya ngeblank cepat. Cuman saya katakan ngeblankmu itu di alam mukasafah. Wis titik. Saya katakan seperti ini karena aku korban juga. Entah jenengan. Kalau menurut sistem loh Pak, jadi tidak bisa masuk ke babul musyahadah, membuka pintunya musyahadah manakala tidak masuk muara di sirul asror. Tapi kita kembalikan bila mana Allah menghendaki hambanya tanpa kui langsung jeluk. Saged mboten? Saged. Tapi nggak bisa diterima oleh khayalah umum. Iya kalau zaman Rasulullah, Nabi dan Rasul, sing membimbing langsung Allah. Kita itu umat yang bagaimana? Berarti Anda telah menuduh, membatasi kekuasaan Allah. Yang kedua, berarti Allah dulu dengan sekarang nggak bodoh, nggak sama. Allah dulu dengan Allah sekarang nggak sama. Oleh karena gara-gara gecoan fanatik dengan sistem itulah, maka menyimpulkan jikalau tidak lewat ini nggak bisa kau ke Allah. Begitu. Tapi nggak sadar kalau Allah itu innallaha ala kulli syai'in qadir. Masuk pada baiat tadi. Walaupun secara seremonial tidak dilakukan baiat, mampukah Allah itu menghendaki Anda langsung masuk di dalam musyahadah? Mampu. Allah ya. Makanya kemarin pas saya ngaji di Malang, ada pertanyaan yang sangat menohok. Sampean kalau dengar, ini pertanyaannya. Iblis ditugaskan Allah nggoda nyesatkan manusia. Sebab tanpa disuruh diizini Allah, iblis juga iso nggoda Nabi Adam. Sebab status iblis sama dengan kita makhluk la haula wala quwata. Tapi jangan dibuat hati lo ini nanti lo ya. Nah, malaikat ditugaskan untuk membawa petunjuk. Nah, ngeten nah. Tugasi dewe. Jenengan sing dikudo ambek iblis. Tugas sampean adalah illa liya'budun, menyembah terhadap Allah. Atas perjanjian yang sudah sampean sepakati dengan Allah. Hanya manusia yang berani mengangkat sumpah, berani berjanji pada Allah kalau liya'budun, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Jelas Pak nggih? Diujilah janji kesetiaan sampean kali kula terhadap Allah. Carane ayo iblis kudon Adam. Nafsu kudon si A si B si C. Tergoda lagi kita. Pertanyaan kula. Berarti kita tidak taat dengan tugas kita. Yang asalnya kita taat, menyembah, kemudian ruhaniyah kita bersukaria terhadap selain Allah, berarti ikut nyembahnya kita pada selain Allah. Berarti kan khianat kita. Oke. Luwih apik ndi iblis ambek kita?
Iblis konsekuensi dengan tugasnya yaitu menyesatkan umat. Pertanyaannya, apakah iblis besok masuk surga? Atas ketaatannya. Jangan ditarik dari sisi syariat loh Pak ya. Munyer sama sisi syariat. Saya jawab, jikalau Allah menghendaki iblis masuk surga, apakah bisa? Apapun alasannya di syariat, nggak bisa terima. Sama halnya dengan gini Pak. Ada dasar. Qurannya juga ada. Kalau baik itu dari Allah, kalau jelek dari nafsumu, berarti kan ada penguasa ganda. Gitu ya? Iki hakikat ngomong tidak seperti itu. Hasil survei, hasil kesimpulan dari praktek pengamalan kita, ternyata jawabannya la haula wala quwata illa billah. Berarti api elek katanya hukum dohir, mungguh golongan yang sudah sampai pada Allah ikut dari Allah. Tapi bagi golongan kita yang diam, ahli hijab, nggak bisa terima karena dasar ada. Kalau elek teko nafsumu, kalau api teko Gusti Allah. Persoalan inilah Pak yang menjadi gap antara garis kanan dan garis kiri. Gap pun Amerika gap ya. Walaupun banyak suku Jawa, suku Madura, suku Bugis, suku Dayak, suku apapun. Bisanya bersatu apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Beda agama, beda jalan, beda syariat, tapi tujuannya satu hakikat. Tujuannya satu, kepada Tuhan yang Maha Esa. Nabi dan Rasul mulai zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad syariatnya beda Pak. Beda. Tapi yang tidak membedakan itu adalah hakikatnya. Apa? Ani'budullaha wajtanibut taghut. Nabi dan Rasul mulai zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad tugasnya itu satu yang tidak pernah berubah. Apa? Mengarahkan ruhaniyah selalu menyembah Allah. Wajtanibut taghut, dan menjauhi ruhaniyah itu terhadap selain Allah. Inilah di titik jenengan ini manakala sudah ditahali dan tajali. Udah, nggak ada perbedaan. Kita kalau sibuk melihat perbedaan syariat Pak, mohon maaf. Sibuk dengeriku, tukaran terus. Sing madhab ini fanatik dengan madhab ini, sing madhab itu fanatik dengan madhab itu. Mohon maaf Pak, sampai kapan ini terjadi? Ya? Nggak ada. Menjadi umatan wahidah, umat yang tunggal, nggak bisa. Selama kita menolak ajaran Rasulullah di jalur dinul haq pun, intinya ada di situ. Indonesia pasti akan hancur seperti hancur negara di Timur Tengah. Manakala Indonesia tidak masuk dalam persatuan ketuhanan yang Maha Esa. Sampai tinggali semua negara-negara mana yang mendengungkan tentang dinul haq, yang kokoh menyerukan dinul haq, Indonesia. Indonesia. Padahal Arab itu Quran, ya, turunnya Rasulullah. Kalah dengan Indonesia. Lihat, Arab, bangsanya satu, negaranya banyak, bangsanya satu, negaranya banyak. Beda dengan Indonesia. Negaranya satu, berbangsa. Sebetulnya lebih berat Indonesia, tapi mengapa? Tauhidnya lebih kuat. Indonesia dalam hal penyeruan, dalam hal perilaku ada di situ. Makanya baldatun thayyibatun itu letaknya di mana? Pun kembali kita pada kesimpulan akhir dari ahli zuhud dan ahli hijab. Memang beda Pak. Ahli hijab mengatakan kalau jelek itu dari nafsumu sendiri, kalau baik datangnya dari Allah. Kalau ahli zuhud sudah tidak ada jelek dan tidak ada baik, yang ada adalah jais, wenangnya Allah.
dengan dasar la haula wala quwata illa billah. Terkait beat, saya siap kapanpun. Yang penting jangan melangkai pengurus, koordinasi dengan pengurus, ya. Koordinasi dengan pengurus, nanti pengurus mengagendakan, monggo terserah sewaktu-waktu begitu. Kalau persoalannya secara sistematis, memang Pak, baiat itu adalah pembuka kita untuk lebih mudah usul pada Allah. Sebab maksud daripada baiat di sini bukan menjanji, bukan menalkin, tetapi menyambungkan talinya ruh sampean terhadap Allah yang sempat terputus oleh nafsu, akhirnya kita sering lalai pada Allah. Nanti itu disambungkan, kalau sudah sambung, gak mudah putus sampean. Tinggal tugasmu adalah menjaga dengan cara membesarkan kholwat atau zikir Anda. Begitu. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah berbeat dan menjalankan Sirul Asror, akhirnya seluruh aktivitas apapun kita jadikan thariqah, Gus. Dan di situ semua aktivitas apapun adalah peran dari Allah. Dari la haula wala quwata illa billah, seongkok diri ini adalah bagaikan mayat. Dan seluruh pergerakan apapun pergerakan dari Allah. Dan setelah menjalankan Sirul Asror tadi dan bisa merasakan, mengalami rasanya la haula wala quwata illa billah, bahkan seluruhnya itu tadi adalah pergerakan dari Allah semuanya. Tapi mengapa di dalam diri ini sudah merasakan bahwa itu semua pergerakan Allah dan tidak merasa memiliki dan tidak merasa berperan, tapi bila mana menerima hal yang menyenangkan, itu jalannya mulus-mulus saja, Gus. Tapi apabila menerima hal yang tidak mengenakkan, di hati ini kok masih ada ngerundel gitu loh, Gus. Ada dongkolnya gitu. Padahal itu sadar dan menyadari bahwa itu semua adalah dari Allah. Lah, apakah perasaan gerundel tadi ya gerundelnya Allah, Gus? Kan kita sudah sadar dan menyadari bahwa kita itu la haula wala quwata. Dan iman yang seperti ini, Gus, apabila mati nanti, apa sudah bisa bertemu dengan Allah? Sampun, Gus, matur suwun. Apakah gerundel iku gerundelnya Allah? Lah ngeten nggih, intine pertanyaannya. Gon. Wama ubarri'u nafsi inna nafsa la amaratum bisu. Iki ceritanya Nabi Yusuf. Ya. Sesungguhnya nafsu itu selalu mengajak kejelekan. Dan saya tidak aman dengan nafsu. Artinya apa, Pak? Selama kita tidak ada di musyahadah terus, ruhaniyah itu nggak aman. Nggak aman. Padahal untuk mencetak kekasih Allah yang betul-betul murni selama-lamanya, itu lewat jalur musyahadatul fana wa kamil wa baqo. Fana, musyahadatul fana, banyak gerundelnya daripada tidaknya. Kamil, sedikit gerundelnya, tapi tetap ada gerundelnya. Baqo sudah tidak. Pertanyaannya tadi, ketika saat terjadi gerundel, apakah gerundelnya Allah? Sama dengan marah.
Apakah marah yang terjadi pada diri jenengan atas kecocokan di dalam hukum syariat terjadi pada anak, apakah marah itu marahnya Allah? Enggak jauh berbeda dengan itu. Kadang-kadang kita punya anak, wae ngaji kok yo HP, ada kan ya? Zaid, ayo tinggal HP-nya, sedang mandi, sholat asar, dan berangkat sana. Si Zaid enggak mendengarkan. Karena kadung asyik dengan game. Anak sekarang kan gitu Pak ya? Jangan kan gitu. Kadang Pak wis kadung gendeng sampai game. Ibunya itu nyuruh makan yang enggak mangkat-mangkat kok. Ya, nanti dulu, nanti. Kadung asyik. Marah ibu. Apakah marah yang terjadi pada ibunya itu marahi Allah? Saya katakan tadi di awal, ketika ruhaniyah itu tidak ada di musyahadah, maka tidak pernah aman. Nggak bisa terus kita mengatakan itu grundelnya Allah, marahnya Allah, nggak bisa. Karena posisi kita di luar musyahadah. Kalau kita di detik-detik musyahadah, apapun yang terjadi, bah grundel, bah marah, iku yang grundele Gusti. Kok bisa? Kembali lagi pada sistem la haula wala quwata illa billah. Oh berarti Gusti Allah nang grundel nggih. Kok Gusti Allah kan nang grundel gak ono, adab gak ono. Gak ono neraka, gak ono, bahasa syariat gak diterjadikan. Seperti itulah gambarannya. Tapi posisi jenengan kegrundelan di situ nggak salah. Nggak salah Pak. Kalau di posisi musyahadah. Tapi kalau di luar musyahadah, wong kita itu ada di musyahadatul fana, proses di situ jatuh bangun. Ketika jatuh, susah kita katakan grundele Allah, susah. Karena posisi dalam hati kita masih ada selain Allah ketika jatuh. Mengakui keakuan Allah. Cuman walaupun jenengan iki mang posisinya di luar musyahadah, iku grundelan sampean, tapi engkau jadi grundelane Allah dipandang si B yang sudah ada di musyahadah, tetap mengatakan iku grundelane Gusti Allah. Sebab beliau sudah tidak melihat grundelan iku muncul teko makhluk di luar musyahadah. Dengan dasar tetap la haula wala quwata illa billah. Berhubung sampai masuk lagi di musyahadah, ada kejadian yang miturut syariat gak cocok. Jenengan grundel. Nah, jenengan posisi di musyahadah. Apakah grundelnya itu sama keadaannya dengan grundelnya ketika kita itu di luar musyahadah? Gak sama Pak. Gak sama. Itulah jais akhirnya jadinya. Itunya. Makanya letak perbedaannya bagaimana? Kalau grundelnya di musyahadah dingin, kalau grundelnya di luar musyahadah jadi Pak. Sekarang dikembalikan pada diri kita. Grundel memang panas apa enggak? Kalau panas berarti posisi di luar musyahadah. Kalau dingin berarti di dalam. Ya naru kuni bardahu wasalaman ala Ibrahim. Sifatnya api aslinya apa? Panas lah. Tapi mengapa bagi beliau Nabi Ibrahim gak panas? Ya naru kuni dadiya sira. Geni sing asali panas jadi dingin kanggo nang Adam. Tapi jangan coba-coba pulang rumah sampai bakar, sampai di dalam sih panas ah. Jangan. Ternyata maksudnya adalah ada sesuatu kejadian sifatnya memanaskan hatimu tapi tidak memanaskan hatimu. Karena apa? Karena Anda duduk di musyahadah. Coba kalau jenengan duduk di luar musyahadah, di muhadharah atau di mukasyafah, aku yakin panas di hati. Menyesuaikan sifat aslinya kejadian yang tidak menyenangkan atau melanggar aturan panjenengan. Saged dipahami? Bingung ya bingung kok. Dulu ya bingung kok. Aku yakin kebingungan sampean itu sebagai proses untuk kefahaman. Aku yakin dengan jawaban seperti ini, setidaknya itu menjadikan modal jenengan untuk tinggalkan atas kebingung. Saya ulangi,
gerundel manakala Anda di musyahadah, satu tidak panas, dua bagimu itu mesti gerundelnya Allah. Dengan dasar la haula wala quwata illa billah. Tapi ketika kita itu ditarik di alam makom mukasyafa atau mukadoroh, gerundel kita mesti walaupun gak panas itu sontok anget. Tapi tetap walaupun anget panas, gitu. Ini manakala disikapi orang yang hatinya di musyahadah, tetap ini dari Allah. Dari Allah, bukan dari jenengan. Karena beliau-beliau ini melihatnya segala hal apapun itu datangnya dari Allah. Dari Allah. Pun clear? Hatinya? Oke. Ada lagi, monggo. Menawi wonten, monggo. Oh, yang kedua. Apa yang kedua? Ada? Iman yang seperti itu kalau mati nanti. Oh iya. Iman yang seperti itu apakah nantinya kalau mati bisa sampai pada Allah? Nah gitu dah. Jawabannya gini, Pak. Tanda kekasih Allah. Tanda calon kekasih Allah. Pertama adalah alladzina yastami'unal qaula. Ketika jenengan mendengarkan wejangan pitutur ajaran dinul haq Rasulullah, hati jenengan bisa membuka diri, menerima. Hati sampean menerima dengan ajaran itu. Bahkan jenengan kadang-kadang, oh ya iki sing tak goleki, ya iki sing bener. Nah itu awal tetanda Anda nanti akan menjadi kekasih Allah, berarti calon. Kedua, wa yattabi'una aksanahu. Iku Az-Zumar ayat 18. Jenengan ini akan mengikuti apa yang terbaik di situ. Artinya, apa yang jenengan dengarkan, keilmuan itu, ajaran itu, jenengan praktekkan di dalam setiap laku. Akhwal jenengan, keadaan hati sampean itu akan berhukum dengan petunjuk hidayah yang ada di ajaran itu. Contoh, sholat. Petunjuknya bagaimana? Biar kau bisa bertemu Allah. Inni wajjahtu wajhiyah. Dengan sistem dzikir sirul asrar. Jenengan jalankan. Ini ki wa yattabi'una aksanahu. Nah, nyun sewu Pak, ketika jenengan melakukan hal ini, berarti pasti di dalam hati sampean itu ada sebuah kerinduan untuk bertemu Allah tapi belum bertemu. Su'aul basyirah tapi belum sampai ke aidul basyirah. Ini disebut salikin atau sairin. Mereka dalam perjalanan atau proses tahali, ya, proses tahali, proses pembersihan syirik keimanan di dalam hati jenengan. Ketika dia itu belum bertemu Allah, kok sudah isdet, alias sudah mati. Dari pertanyaan apakah dia itu nanti bisa sampai pada Allah. Ini sering kami sampaikan, Pak. Proses yang belum sampai pada Allah ketika kita di dunia ini, tapi sudah ada keinginan untuk bertemu Allah, didorong atas rasa rindu itu, maka Allah sendiri yang akan menjemputmu, membimbing kau. Bisa dipertanggungjawabkan? Bisa. Saya kulu dan ladina qalu udkhuluha bisalamin aminin. Iki wong jenenge ngerepotno Gusti Allah. Budal ngaji njaluk dijemput. Wis sekarang sampean pengen ngerepotnya apa gak? Nek gak budal dhewe. Artinya apa? Udah. Sisa umur kita, Pak, entah tinggal berapa tahun. Gunakan lekas untuk bertemu Allah. Caranya wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayatiyakumul adzab. Lekaslah. Lepasen rasa iman keakuanmu sebagai makhluk yang nyapo-nyapo. Dengan cara sistem di dalam surat Al-Insan 2526. Wadhkur isma rabbika bukrata wa asila wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Esok sampai sore, bengi pun yang lama juga begitu. Gunakan, sibukkan hatimu bertemu Allah lewat berzikir. Muaranya di dalam sirul asr. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu udzukurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Berdirimu, rukukmu, sujudmu, dudukmu, berbaringmu gunakan untuk berzikir pada. Artinya ingat, sadar hati ini bahwasanya yang berlaku semua adalah Allah. Ini belum bertemu, Pak, ya. Walaupun belum bertemu, jenengan kok sudah ada seperti ini. Hukum ini bisa dipertanggungjawabkan. Buka surat Al-Ankabut ayat 5. Wa man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallah la'at.
Barang siapa di dalam hatinya ada keinginan untuk bertemu Allah, Allah berjanji, ini bukan Muhrason yang janji, Allah yang berjanji sendiri akan menjemputmu pada waktu yang ditentukan akan bertemu. Udah, tinggal dikembalikan pada jenengan. Bagaimana sudahkah dalam hatimu untuk bertemu Allah? Ternyata kulo survei sak dunyo Pak, selama 23 tahun ini mayoritas orang dalam hal beramaliyah apapun, mayoritas gak ingin bertemu Allah. Sebab nek ingin bertemu Allah iku mati hari ini. Gak ngoten nggih? Akhirnya bertemu apa? Lillahi ta'ala diartikan kita bertemu surga, bertemu pahala, sehingga apapun pekerjaan ibadah kita orientasinya itu lillahi ta'ala diartikan bertemu dengan pahala atau surga. Gak bertemu Allah. Yes. Ini survei saya. Sampai saya itu dibenci, dicaci. Karena alasan itu rahasia Allah. Gak boleh digelar di luar. Harus disampaikan orang, tempat khusus orang yang sepaham aja. Prinsip boleh berbeda. Tujuan yang tidak berbeda. Saya punya prinsip. Apa? Orang yang paham, asalnya orang paham. Oleh paham ngrungokno keterangan. Kalau ilmu ini hanya saya sampaikan pada orang yang paham tok, padha karo saya nguyai segoro. Percuma. Harus kusampaikan pada mereka yang belum paham. Urusan pertama gap, mohon maaf lo ya, bertolak belakang. Oh, iku kejeron. Misalnya, iki ilmu bengong dari kadolalah. Bahkan sampai Rasulullah dikatakan, mohon maaf, tukang sihir pada saat itu Pak. Rasulullah mencina sebagian daripada orang gila. Kata orang kafir Quraisy atau kafir kaum Taif. Bencinya setengah mati. Enggak apa-apa. Dasar saya ada. Ada. Huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhirahu 'ala dini kulli. Di belakang ditutup walau karihal musyrikun. Walaupun banyak mereka yang mencaci. Lah, nek sing disampaikan iki wong paham-paham gak ono cacian, Pak. Mek ngene-ngene tok, manduk-manduk. Kadang manduk gak balik. Iku jenenge wong keturon. Tapi kalau kita sampaikan di tengah-tengah mereka yang belum paham, ada gap. Dan inilah awal dari pembuka kefahaman di situ. Mungkin ratusan orang, entah orang 10 atau 1. Nanti kalau tidur jangan nangan. Iya bener omongan wong gendeng maneh. Nek dingen-ngen, aku iki gak iso ngadeg, gak iso rukuk, nek gak ono sing ngrukukno. Lah ngoten nggih. Akhirnya mang ngomongi gendeng, sekarang gendengin nang Allah. Wis bener, iya wis, akhirnya mengikuti, Pak. Istilah saya ini jaring iwak, Pak. Saya tidak harus dapat semua banyak ikan, enggak. Oleh urusannya Allah. Yang penting jolo sudah saya tabarkan. Seret. Oleh gadul monggo, sili ya monggo, walaupun nggak dapat ikan mujair. Siapa ngerti? Di situ nanti dapat anak jair, otomatis ini nanti akan jadi ikan jair otomatisnya. Jadi, itulah sebagai dasar saya. Mengapa? Secara manusiawi itu rahasia Allah. Saya buka secara umum karena liyudhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Ada yang di belakang walau karihal kafirun, walaupun di tengah umum sampaikan. Tapi resikonya sampean tahu sendiri, ya. Saya ngalami sendiri mulai tahun 2000 sampai 2009 itu tegang-tegangi, Pak. Cara orang sakit ngono kritis. Perlawanan luar biasa. Kalau sudah menginjak 2014, nah ini sondok pena. Sampai sekarang. Artinya banyak ulama-ulama, kiai-kiai akhirat yang berani bermunculan. Baik secara umum di majelis maupun secara umum di medsos. Tapi siap-siaplah pertentangannya kuat juga gitu loh. Kami sebetulnya tidak mencari permusuhan, enggak. Itu bentuk kasih sayang Allah terhadap rohaniyahmu, yang rohaniyahmu selama ini kau tidak menyadari kalau tertipu oleh nafsu. Lewat bersukaria terus rohaninya terhadap kesenangan dunia. Didatangkan ajaran Rasulullah itulah untuk membebaskan dirimu, ya.
membebaskan rohaniahmu dari cengkraman hawa nafsu. La ikraha fiddin, qad tabayyana rusdu minal ghayy. Al-Baqarah 256. Tidak ada paksaan bagi siapapun ikut maupun tidak ikut dengan ajaran Rasulullah ini. Ajaran yang bagaimana? Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Ajaran yang membebaskan rohaniahmu dari belenggunya hawa nafsu. Oke. Jadi tetap Pak sampai pada Allah. Apalagi yang sudah wasilun. Lah, sing salikun aja nyampe kok apa maneh. Cuman nyampainya diteruskan ketika saat dia pindah alam. Ya, pindah alam. Ini alam hadroh, alam mukasyafah menuju alam musyahadah. Oke, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di nerek tanggal Gus, mau diterangkan masalah pendidikan makrifat dan lain sebagainya. Pendidikan. Nggih. Niki kula kok gamutan anak-anak muda kita yang ya tidak semuanya. Artinya banyak yang tawuran dan lain sebagainya. Itu apa pendidikan kita yang keliru atau mungkin semacam ini bisa dikurikulumkan? Yang kami kenal dulu itu ada manajemen spiritual di perusahaan. Itu ya mirip apa itu bisa masuk ya kira-kira. Itu hanya keinginan sirat kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masa waktu kita ada sendiri-sendiri Pak. Ada zona waktu kita masa dulu kita belajar tentang hukum-hukum selain daripada Allah, hukum syariat. Silakan, tak apa-apa, itu berjalan sesuai dengan masa dirinya. Lah, untuk tentang pendidikan hakikat, itulah masa kita. Masa kita yang sudah mendekati satu kematian. Entah berapa tahun, yang jelas kita sudah waktunya kita itu untuk kembali kepada Allah. Apakah perlu pendidikan tentang tauhid itu diberikan di tengah-tengah ketika masa mereka itu dalam kondisi masih labil? Artinya masih proses ibtidah, sanawi, aliyah. Boleh. Dan itu kalau dia sudah mau menerima. Memang Bapak Ibu, kalau menurut prinsip saya, dari pendidikan saya kelas 4 ibtidah itu sudah didik abah saya di Thorikoh Nasabandiyah. Sudah dididik tentang masalah berzikir. Itu kelas 4 ibtidah. Lah, walaupun kita belum menjangkau tentang substansinya, nggak ada salahnya dikenalkan. Nggak salah dikenalkan. Sampai saya tiru mulai sekarang. Anak saya sudah masuk kelas 4, wajib tahu tentang dzikir jari dan siri. Wajib. Urusan nanti jadinya bagaimana? Ya udah, la haula wala quwata illa billah. Lah. Pengalaman dari saya sendiri ketika saat itu memang posisi dzikir khafi, posisi dzikir jari itu belum paham karena masih umur-umur labil sekali. Ketika saat itu, seiring dengan berjalannya dzikir yang harus saya lakukan setiap hari, harus mendapatkan berjumlah segini, tidak saya sengaja dan tidak saya berpikir, di situ sedikit demi sedikit kepahaman daripada tentang dzikir itu Allah buka. Terlepas dari campur tangan manusia. Terlepas dari campur tangan manusia. Udah, nanti sampean maknani sendiri. Intinya, pendidikan tauhid ini perlukah disampaikan di tengah-tengah ketika masa itu anak kita itu tadi masih masa dia di ibtidah, sanawi, aliyah, menurut saya perlu. Tapi jangan terlalu digerojok. Lihat dia itu mampunya sampai di mana. Paling tidak suruh untuk mengkulinakan, membiasakan, mengistiqomahkan zikir jari dan siri. Itu. Nanti Allah sendiri nanti. Biar Allah sendiri
Terus pertanyaannya kira-kira nanti gak edan, gak gendeng aku saniku. Ya wis, kita nggak usah duwe pikiran sing aneh-aneh. Gak usah. Kalau wa aslimu lahu, kalau kita sudah pasrah pada Allah, ya udah, apa kata Allah? Apa kata Allah? Yun sewu, pendidikan kita selama ini kita dengar, mengapa sudah besar-besar itu banyak yang hatinya itu bergantung selain Allah? Apakah salah pendidikannya? Kalau kita bicara sistem, saya tidak bicara atas dasar Allahnya lah ya. Kita tarik dari sisi syariat, memang benar Pak. Pendidikan kita itu selalu didoktrin tentang ilmu dohir, sementara ilmu batin itu tidak didoktrinkan. Jadinya seperti itu. Itu ngomong masalah pendidikan syariat. Tetapi kalau saya tarik dari kacamata hakikat, lah Gusti Allah sing gawe ngono kate lapo. Wis blong ati. Enggak perlu menyalahkan satu dengan yang lain. Cuman yang kita cari pemahamannya, mengapa satu sisi kok lebih banyak digolongkan ahli hijab, satu sisi kok diletakkan di ahli syuhud. Padahal semua itu, apa kata Allah? Allah punya rencana apa? Dan apa maksudnya? Asbabun nuzul apa? Sebab turunnya ayat itu terjadi ahli syuhud dan ahli hijab. Mesti, oh ada Pak. Setiap ayat diturunkan Allah, mesti ada asbabun nuzulnya. Sebab-sebab mengapa ayat itu diturunkan. Contoh, wa anibu ila rabbikum, mengapa kita ada ayat mengatakan lekaslah kau kembali kepada Allah? Sebab ruhaniyah kita iku minggat sangka Allah. Ruhaniyah kita bercinta pada selain Allah. Akhirnya turun ayat. Mengapa kamu makan? Asbabun nuzulnya karena lapar. Mengapa kau minum? Karena haus. Itu asbabun nuzulnya. Mengapa kau mengaji? Karena belum paham. Gitu. Udah semuanya hukum alam pun kita mengkaji itu semua ada asbabun nuzul. Bapak Ibu hadirin, kalau kita itu mentelaah sampai terhadap ilmu hikmah, kita pasti gak mudah menyalahkan Gusti Allah. Begitu Pak ya. Oke, ada lagi? Ibu ada Bu? Ada, Ibu ada, tolong dikasih mic. Terakhir Pak ya. Ibu terakhir Bu, ini Bu. Nanti kalau ada yang pertanyaan lewat WA secara pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau menanyakan masalah istidrat, Gus. Istidrat dengan anugerah. Di situ apa yang saya alami, saya merasa ibadah rung sepiro tapi kali Gusti Allah itu kok dikasih apa-apa itu loh. Maksudnya itu ini anugerah atau istidrat itu saja. Jadi perbedaannya itu apa gitu. Yang kedua, saya sering mengalami sholat itu ngeblank Gus. Dalam arti ngeblank itu nyaman di zikir, akhirnya apa-apa yang di syariat itu lupa. Nah, di situ sholat itu sampai lama nggak selesai-selesai. Itu pripun Gus? Ngoten ya. Nggih, ngoten mawon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istidrat atau hidayahkah di dalam anugerah? Ini kita akan bisa ngalami, bisa mengatakan itu istidrat atau hidayah. Kuncinya, apakah ruhaniyahmu tambah jauh atau tambah dekat pada Allah? Datangnya anugerah dari apa yang bersifatkan Ar-Rahman, baik materi atau non materi bertambah baik, kok hatimu masih tambah sering-sering ngaku dirimu atau masih melihat makhluknya, berarti itu istidrat, pengelulu. Ini biasanya terjadi terhadap kita saat di golongan ahli hijab. Itu pasti Pak, itu pasti. Karena tidak bisa tembus ke Allahnya. Jadi melihat selain Allah. Datangnya anugerah itu. Lesan mengatakan katanya Allah. Tapi ruhaninya imannya pasti tidak. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Mereka mengatakan aku beriman pada Allah dan hari akhir, tapi sesungguhnya wa ma lahum min wa
Wa ma hum bimu'minin. Sesungguhnya mereka itu sebetulnya tidak berarti di lisan saja, hati tidak. Itu namanya munafik. Jadi sampai bisanya melihat iku istidrat atau hidayah, anugerah yang diberikan, tinggal hati sampai bertambah kuat oleh melihat Allahnya atau tidak. Kalau iya berarti iku jadi hidayah. Itulah yang kumaksud, jalan yang dihadapkan Allah lewat anugerah itu kau jadikan, kau manfaatkan untuk bertemu pada Allah. Ini hidayah bersumber dari anugerah Ar-Rahman. Makanya akhirnya mendekati Ar-Rahim. Ini satu. Dua, masalah sholat tadi. Ketika jenengan ngetrap nosirul asrol, memang Bu prosesnya dulu kan sudah saya katakan, jenengan jangan heran kalau sudah sampai trap nosirul asrol di dalam sholat, jenengan iki dilalaikan Allah dengan urusan-urusan hukum-hukum secara akliyah. Sehingga sholat jenengan iki lupa berdiri berapa rakaat, sering lupa. Karena ditarik di situ rohaniamu. Wis gak apa-apa. Itu yang menghukumi Allah. Makanya aja tadi imam. Mun tadi imam, makmum sampean sing bingung. Subhanallah balik-balik, subhanallah, subhanallah. Ya sudah. Memang harus kita jadikan as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat sebagai lintasan thariqahmu untuk bertemu Allah. Salat itu thariqah. Jenengan nggak terasa mulai dulu sudah berthariqah sebetulnya. Berthariqah. Kalau ngomong sanad lebih muktabaroh salat teman. Sanatih. Lah gitu toh. Thariqah lo ya. Qurannya tercatat Al-Baqarah 238. Hafidhu ala sholawah wa sholatil wusta. Wa qumu lillahi qanitin. Nah di situ. Makanya kalau kita tanya apa thariqahnya Kanjeng Rasul dulu? Ya semua aktivitasnya. Beliau jadikan untuk bertemu selalu pada Allah. Tidak hanya sholatnya, tidak hanya di luar aktivitas sholatnya. Nah, munculnya thariqah pada umumnya A sampai Z yang katanya mutabaroh itu kan sehabis nggak ada Rasulullah toh. Cuman yang pertanyaannya kita tanya thariqahnya Rasulullah bagaimana? Tapi bukan berarti thariqah mutabaroh mulai A sampai Z itu nggak bener, ya ndak. Ya siapapun Anda lewat jalan itu, thariqah itu bisa wusul pada Allah. Oke, silakan. Cuman pertanyaannya aku tanya, sudahkah Anda lewat thariqah itu wusul pada Allah? Jangan dijawab di lisan, jawab di hati. Makanya sering saya katakan, panjenengan sebagai mursyid yang membaiat, tolong berilah kunci si murid itu bisa wusul bagaimana. Hanya itu. Kembalilah pada surat Al-An'am, fungsinya 79 itu bagaimana. Ini wajah tuas, udah itu diterangkan walaupun secara diam-diam tanpa di luar. Terangkan itu supaya murid-murid kita itu bisa sampai wusul pada Allah. Ini contoh Nabi Ibrahim. Ini tertulis dalam Al-Quran. Bukan di dalam ijma' qiyas. Langsung Quran. Quran itu adalah hukum umat Islam yang paling tinggi. Setelah itu as-sunnah. Nahdiyin kita ijma' qiyas. Itu. Berdasarkan mufakat ulama. Begitu. Berarti yang kita jadikan barometer pertama adalah hukum yang tertinggi. Adalah Al-Quran. Kemudian as-sunnah. Ijma' qiyas. Oke, Bu, jadi mboten napa-napa. Ikuti aja proses saking Allah. Aku yakin suatu saat itu tadi jenengan diletakkan Allah khos. Khos itu artinya akal sampean itu sudah diputus Allah, ya, tidak bisa berhubungan dengan apapun. Ruhaniyah sampean juga begitu. Hubungannya hanya pada Allah. Kenikmatan di dalam bertemu Allah akan terjadi di situ. Betul. Terus ikuti aja. Nanti suatu saat ditaruh Allah di khawasul khawas, di mana akal bisa sambung terhadap aturan-aturan syariat, tapi ruhaniyah tidak. Ruhaniyah tetap nang Allah. Kalau begitu, tadi imam gak apa-apa. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.